Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ikhwani al-fadil rahimakumullah, pendengar budiman yang senantiasa diberikan kesehatan, diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan belajar sedikit ya tentang ilmu nahwu, dan insyaallah bisa dipahami dengan cepat insyaallah. Kita akan membahas tentang awamilun nasab. Oke. Apa itu awamilun nasab? Ikhwanil fadil. Oke. Awamilun nasab dalam tata bahasa Arab adalah faktor-faktor yang menyebabkan kata kerja atau fiil berada dalam keadaan mansub. Oke. Yaitu menggunakan tanda nasab. Tahu? Fathah pada akhir kata. Jadi menggunakan fathah pada akhir kata. Oke, berikut penjelasannya lebih mendalam. Baik, kita lanjut ya, teman-teman sekalian. Ikhwani al-fadil. Jadi kita akan membahas awamilun nasab. Kita masuk di fi'ilil mudhari. Jadi nasab itu menggunakan fathah pada akhir kata. Oke, kita masuk fi'il mudhari. Awamilun nasab yang umum untuk fi'il mudhari, yang pertama ada an. Jadi an ini menunjukkan tujuan atau hasil. Misal, contoh ya. Uridu an aktuba. Apa artinya? Saya ingin menulis. Jadi uridu an aktuba, ya, di situ nasab, menggunakan nasab, bukan aktubu tapi uridu an aktuba. Itu yang pertama, menggunakan an. Jadi an itu menunjukkan tujuan atau hasil. Uridu an aktuba. Taib. Awamilun nasab yang kedua ya dalam fi'il mudhari yaitu menggunakan lan. Ya. Lan menunjukkan penolakan di masa depan. Contoh, lan azhaba. Lan azhaba bukan lan azhabu. Artinya apa? Saya tidak akan pergi. Lan azhaba. Oke, awamilun nasab yang ketiga tadi sudah an ya, menunjukkan tujuan atau hasil. Kemudian yang kedua ada an ya. Ada an. Uridu an azhaba. Jadi awamilun nasab yang kedua itu an. Lan. Lan azhaba. Saya tidak akan pergi. Oke, kemudian yang ketiga yaitu kai. Kai. Apa artinya kai? Menunjukkan tujuan. Kai. Contoh. Contohnya jitu kai adrus. Saya datang untuk belajar. Jadi ada tujuannya. Jitu. Saya datangnya untuk apa? Datangnya untuk belajar. Jitu an adrus. Saya datang untuk belajar. Jitu an adrusa. Jadi ya, jitu an adrusa. Awamil nasabnya menggunakan fathah dalam fi'il mudhari. An jitu an adrusa. Jitu kai adrusa. Saya datang untuk belajar. Oke. Kemudian awamil nasab yang keempat ada li. Ya, menunjukkan tujuan. Menggunakan akhir katanya menggunakan nasab atau fathah ya. Misal ya, jitu li adrusa. Saya datang untuk belajar. Jadi perbedaan antara lan dan ini li adrusa sama saja ya. Tujuannya yaitu ada tujuan, menunjukkan tujuan. Oke, selanjutnya ada awamilun nasab yang kelima.
Awamil nasab yang kelima yaitu izan. Izan artinya menunjukkan jawaban atau suatu kondisi. Oke. Izan azhaba. Kalau begitu, izan itu artinya kalau begitu saya pergi. Oke. Izan kalau begitu saya pergi. Izan azhaba. Oke. Kalau ada yang ngasih tahu ja'at faidonat, datang banjir. Ada teman mengatakan ja'at faidonat. Oke. Datang banjir bandang. Ja'at faidonat. Oke. Kemudian teman satunya berkata apa? Izan azhaba. Ya. Kalau begitu saya akan pergi. Assalamualaikum. Salam. Oke, awamilan nasab yang ke-6 ya. Awamilan nasab yang ke-6. Awamilun nasab yang ke-6 menggunakan fathah di akhir kata di dalam fi'lul mudhari. Yang ke-6 yaitu la'alla. Oke, la'alla. La'alla ini apa? Menunjukkan larangan. Oke, contoh li'alla taf'ala. Li'alla taf'ala. Itu. Kemudian awamilun nasab dalam fi'il mudhari yang ke-7 yaitu hatta. Ya, menggunakan hatta. Huruf hatta, harfu hatta. Misal sa'ujahidu hatta anjaha. Sa'ajtahidu hatta anjaha. Oke. Saya akan bersungguh-sungguh sampai saya berhasil atau lulus. Sa'ajtahidu hatta anjaha. Oke, hatta anjaha. Bukan anjahu, hatta anjaha. Oke. Jadi, yang pertama tadi ya, fi'lul awamilun nasab yang menggunakan fi'il mudhari itu tadi ada 6 ya. Saya ulangin. Yang pertama ada an, yang kedua ada lan, yang ketiga ada kai, yang keempat ada li. Jadi kai sama li itu sama ya, menunjukkan tujuan. Yang keempat ada izan, menunjukkan jawaban atas kondisi. Contoh tadi saya bilang apa? Ja'at faidonat. Teman bilang ja'at faidonat. Oke. Datang banjir. Kemudian teman satunya menggunakan atau bilang apa? Bilang izan azhaba. Kalau begitu saya pergi. Oke. Kemudian yang ke-5 ya, ada la'alla, menunjukkan larangan. La'alla taf'ala ya, supaya kamu tidak melakukan. La'alla taf'ala. Kemudian awamilun nasab yang terakhir dalam fi'lul mudhari ada hatta tadi ya. Sa'ajtahidu hatta anjaha. Oke, jadi ada 6 awamilun nasab dalam fi'lul mudhari. Oke. Bisa pahami ya sekalian ya. Awamilun nasab jadi pada akhir katanya menggunakan fathah atau nasab ya. Tip. Yang kedua kita pindah di awamilun nasab dalam fi'lul madhi. Oke, dalam fi'lul madhi ini tidak ada sekalian ya. Tidak ada awamilun nasab khusus untuk fi'lul madhi, enggak ada. Tidak, karena apa? Karena tidak ada perubahan bentuk berdasarkan awamil. Oke. Rangkuman ya. Rangkuman di dalam pelajaran kita hari ini ya. Tidak sampai 10 menit insyaallah. Rangkuman. Jadi awamilun nasab itu terbagi menjadi 2 ya. Dalam fi'lul mudhari dan fi'lul madhi. Dalam fi'lul mudhari ya, itu terbagi menjadi 6 saya bilang tadi ya. Awamilun nasabnya pada harakat akhirnya menggunakan fathah yaitu an,
lan, kai, li, izan, la'alla, kemudian terakhir ada ada hatta. Oke, untuk fiil yang kedua, fiil madhi. Jadi tidak ada awamilun nasab. Selanjutnya, rangkuman yang kedua, tanda nasab pada fiil mudhari adalah fathah di akhir kata. Dan terakhir digunakan untuk menunjukkan tujuan, penolakan atau batas dalam kalimat. Oke, barakallahu fikum ya ikhwah. Semoga bisa dipahami, bisa bermanfaat ilmu kita. Ya, sedikit nih, tidak sampai 10 menit. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.